Halo, jumpa kembali dengan saya Sinar Monalisa. Pada saat ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan sistem periodik. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai tokoh-tokoh yang mengemukakan perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama adalah Dobryner. Dobryner menemukan bahwa massa atom relatif daripada strontium itu merupakan massa rata-rata dari dua unsur, yaitu kalsium dengan barium. Kalsium dengan massa atom 40 dengan barium massa atomnya 137, bila kita jumlahkan dan kita bagi dua, itu sangat mirip massa atomnya dengan massa atom strontium, yaitu 88. Nah, hubungan antara kalsium, strontium, barium disebut dengan triad. Nah, coba Anda tentukan contoh dari triad lainnya yang ada di dalam tabel periodik modern kali ini. Nah, bila Anda perhatikan, ternyata ada beberapa triad ya, yaitu antara litium, natrium, kalium. Anda perhatikan litium dengan nomor atom 3 dengan kalium nomor atom 19, bila Anda jumlahkan itu dan Anda bagi dua, maka nomor atomnya mirip dengan nomor atom natrium ya. Berikut juga dengan hubungan antara kalsium, strontium, dan barium ya. Bila Anda jumlahkan massa atom kalsium dengan barium, lalu Anda bagi dua, maka hampir mirip dengan massa atom daripada strontium. Nah, selanjutnya juga pada Cl, Br, dan I ya. Nah, Anda perhatikan ya, antara Cl, Br, dan I, maka hasilnya akan menunjukkan triad. Nah, bila Anda perhatikan antara ketiga triad tersebut, maka hubungannya harus vertikal ya. Nah, ini hubungannya vertikal, bukan mendatar. Berarti harus dalam satu golongan ya, bukan dalam satu periode. Oke, sudah ya. Nah, tokoh yang kedua yang berpengaruh dalam perkembangan sistem periodik unsur ya, nanti ya kita akan pelajari, yaitu Newlands. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Dobryner. Apa kelemahan Dobryner? Yaitu ternyata tidak dapat digunakan kepada semua daripada unsur-unsur dalam tabel periodik unsur ya. Oke. Nah, coba Anda tentukan contoh dari triad lainnya yang ada di dalam tabel periodik modern kali ini. Nah, bila Anda perhatikan, ternyata ada beberapa triad ya, yaitu antara litium, natrium, kalium. Anda perhatikan litium dengan nomor atom 3 dengan kalium nomor atom 19, bila Anda jumlahkan itu dan Anda bagi dua, maka nomor atomnya mirip dengan nomor atom natrium ya. Berikut juga dengan hubungan antara kalsium, strontium, dan barium ya. Bila Anda jumlahkan massa atom kalsium dengan. Oke, sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Newlands ya, yang kita kenal dengan hukum oktav. Nah, Newlands membagi tabel periodik ini dalam suatu urutan berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, bila Anda susun berdasarkan massa atom relatifnya kenaikannya, maka unsur yang selisih satu oktav ya, dari unsur pertama dengan ke-8 akan menunjukkan kemiripan sifat. Nah, Anda perhatikan ya, antara hidrogen, litium, berelium, boron, karbon, nitrogen.
Nah, untuk tokoh yang ketiga yaitu Mendeleev ya. Mendeleev ini merupakan cikal bakal daripada tabel periodik yang kita gunakan sekarang ya. Nah, di sini Mendeleev menggunakan perhitungan berdasarkan kemiripan sifat ya dan fungsi daripada kenaikan massa atom relatifnya. Nah, keuntungan daripada Mendeleev, kenapa dia dijadikan cikal bakal daripada tabel periodik unsur modern? Anda lihat di situ sudah ditemukan namanya periode, dan Mendeleev sudah juga membagi unsur ke dalam beberapa golongan ya, dari golongan 1 sampai dengan golongan . Oke, selanjutnya adalah tabel periodik yang dikemukakan oleh Henry Moseley atau dikenal dengan tabel periodik model panjang. Nah, fungsi tabel periodik ini sudah terdapat periode dan golongan yang kita gunakan pada saat ini, di mana periode terdiri dari 7 periode, yaitu jalur horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dengan golongan yaitu jalur vertikal terdiri dari 8 golongan utama atau golongan A dengan 8 golongan transisi atau golongan B ya. Nah, Anda perhatikan di sana terdapat beberapa nama untuk golongan utama dengan jumlah elektron valensi itu menyatakan golongannya, di mana elektron valensinya sisa 1, berarti itu merupakan untuk unsur golongan utama golongan alkali 1A. Bila elektron valensinya 2, maka itu termasuk ke dalam golongan alkali tanah. Demikian selanjutnya. Nah, untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik, maka kita menggunakan konfigurasi elektron. Ingat ya, jumlah elektron valensi itu menyatakan nomor golongan dan jumlah kulit itu menyatakan periode. Sebagai contoh, misalnya unsur X dengan nomor atom 20, maka akan terletak di mana? Nah, bila kita konfigurasikan, maka hasilnya sebagai berikut, yaitu 2882. Nah, dari situ kita dapat elektrovalensi sebanyak 2 dengan jumlah kulit 4, berarti terletak di golongan 2 periode keempat. Nah, ini dia, silakan Anda perhatikan.